Bab 1. Pengertian umum antropologi Kristiani. Pertama, antropologi Kristiani. Antropologi Kristiani berasal dari dua kata, yaitu antropologi dan Kristiani. Secara etimologis, kata atau istilah antropologi, yaitu anthropos dari bahasa Yunani, berarti manusia, dan logos yang dapat diartikan sebagai kata-kata, percakapan, atau ilmu. Jadi, secara etimologis, antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia sebagai manusia. Yang kedua, objek antropologi Kristiani. Antropologi Kristiani memiliki dua objek. Yang utama yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam antropologi Kristiani adalah manusia dalam dunia dengan semua aspek keberadaannya. Sedangkan objek formal adalah manusia Kristiani yang dipahami dalam konteks penciptaan dunia dan hidup kekal di bawah iman kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dan penebus. Bab 2. Memahami kodrat eksistensial manusia. Pandangan para filsuf Yunani yaitu Aristoteles, Plato, dan Herakleitos tentang kodrat religius atau teologis manusia sesungguhnya berpusat pada konsep tentang keberadaan yang ilahi atau roh absolut yang bersifat transenden dan mengandung unsur misteri dalam kehadirannya. Maka kehadiran yang ilahi atau roh absolut itulah yang membuat manusia boleh berupaya mengenal secara lebih mendalam siapakah sesungguhnya dirinya sendiri. Sedangkan pandangan para filsuf abad pertengahan dan modern yaitu Agustinus, Aquinas, Spinoza, dan Buber tentang kodrat religius atau teologis manusia sesungguhnya semakin dipengaruhi oleh aspek religius Kristiani karena telah menggunakan konsep Allah sebagai dia absolut atau sebab utama dalam konteks totalitas tata ciptaan dunia. Menurut para filsuf Yunani, unsur pokok yang membentuk kodrat karakteristik manusia adalah rasio atau akal budi. Ada beberapa unsur pokok akal budi yang mencari ciri khas atau karakter dasar manusia, yakni yang pertama, kemampuan refleksi dan proyeksi. Yang kedua, kemampuan mempertimbangkan atau menganalisis dan mengkritis. Yang ketiga, kemampuan mengolah suara hati. Sedangkan menurut pandangan para filsuf abad pertengahan dan zaman modern, ciri atau karakter dasar manusia memang terletak pada kepastian, rasio, atau pertimbangan akal budi, tapi dikembangkan sedemikian rupa dalam konteks sosialitas dan edukasi manusiawi. Bab 3. Upaya merumuskan kodrat eksistensial manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena ia diberikan kemampuan kodrati berupa akal budi dengan segala kompetensinya sehingga memampukannya melakukan tindakan atau perbuatan rasional. Kemampuan rasional itu diciri khaskan dengan kemampuan merenungkan dan mengevaluasi pengalaman,
dan kehidupan di masa lalu, yang disebut kemampuan refleksi. Dan selanjutnya, kemampuan untuk meramalkan, mengantisipasi dan merencanakan kehidupan di masa depan, yang disebut kemampuan proyeksi. Kedua kemampuan rasional itu akan mencapai titik optimal dan objektif apabila manusia mengikuti proses edukasi di mana manusia dididik sedemikian rupa untuk semakin mematangkan dan mendewasakan dirinya dengan meningkatkan kemampuan rasional. Manusia juga memiliki jiwa dan badan sebagai sebuah dualisme eksistensial yang amat penting. Eksistensi jiwa dan badan itulah yang membuat manusia mampu memiliki kemampuan spiritual untuk merenungkan dan menghayati dunia ilahi, sekaligus kemampuan jasmaniah untuk menghidupi kehidupan biologisnya di dunia. Dalam arti itu pula manusia dianugerahi kemampuan lain, yakni kebebasan dan tanggung jawab. Bab 4. Dunia ciptaan Tuhan. 1. Kosmologi dalam kitab suci. Kata kosmologi berasal dari akar kata bahasa Latin, yaitu kosmos yang berarti jagat raya, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, kosmologi adalah ilmu yang mempelajari jagat raya dan perkembangan alam semesta. Dalam kitab suci, kita memiliki suatu teks penting yang berbicara tentang dunia sebagai ciptaan dalam tradisi, yaitu tradisi para imam, yaitu teks dari buku Kejadian bab 1. Beberapa ciri yang kita lihat dalam kisah Kejadian bab 1 ini mewarnai pandangan seluruh perjanjian lama tentang dunia, bahwa dunia sebagai ciptaan merupakan karya Allah. Ia tidak sama dengan Allah, tidak bersifat ilahi, sebab Allah transenden terhadap dunia, dan segala sesuatu diciptakannya seturut kehendaknya dan dinyatakan baik oleh Allah. Sedangkan menurut masyarakat Helenis, dunia terjadi melalui emanasi, yaitu mengalir dari prinsip ilahi dan terbentuk dalam berbagai tingkatan sampai pada lapisan yang paling rendah dan paling jauh dari prinsip ilahi. Itu terdapat dunia meterai. Ajaran penciptaan dan teori evolusi merupakan dua pendekatan terhadap dunia yang berbeda-beda dan membicarakan dua aspek dunia yang berbeda pula. Bab 5. Manusia ciptaan Tuhan. Pada dasarnya, pandangan kitab suci, baik perjanjian lama, bertolak dari satu organ konkret dalam diri manusia. Sedangkan perjanjian baru tetap memiliki pandangan yang sama tentang manusia. Pertama-tama, hendaknya dipahami sekali lagi bahwa di mata orang Helenis, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu
jiwa, dan badan. Jiwa itu baik dan luhur. Sebenarnya jiwa itu adalah manusia, sedangkan badan merupakan suatu yang rendah dan kurang baik. Ia merupakan sumber dosa dan sumber segala kekacauan dalam diri manusia. Kisah penciptaan manusia dalam Perjanjian Lama menggambarkan sebagai bagian integral dari dunia. Manusia pembangun, pencipta, dan pendoa adalah tiga aspek konstitutif yang menjadi dasar hidup manusia, terutama orang-orang Kristen. Bab 6. Manusia, roh, kematian, dan hidup kekal. Pada dasarnya, istilah roh diartikan sebagai suatu daya atau kekuatan internal dari dalam diri manusia yang menggerakkan atau menghidupkan pikiran, tindakan, dan perasaan manusia. Dalam pandangan filosofis, eksistensi kematian dipandang sebagai akhir dari keberadaan manusia di dunia ini. Karena itu, para filsuf eksistensialis sering menyebut kematian sebagai situasi batas terakhir sebagai eksistensi manusia di dunia. Dengan kematian, manusia mengakhiri segala kemungkinan perkembangan potensi roh dan jiwa. Kematian manusia ditandai dengan kehilangan kesadaran rasional dan pemisahan roh dan jiwa dari tubuh fisik. Banyak orang merasa takut dan cemas menghadapi kematian karena anihilasi eksistensial yang menyertainya. Namun, dalam pandangan agama, kematian juga menjadi jalan menuju kehidupan kekal atau dunia akhirat. Pandangan tentang keabadian jiwa sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana para filsuf meyakini bahwa jiwa manusia memiliki sifat abadi yang melekat padanya. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan keabadian jiwa masih menjadi misteri. Sekian video dari saya.